Oke, ini aku kasih 3 pertanyaan ya, teman-teman, ya, dan jawabannya gitu. Oke, jadi yang pertama itu, ini kalau di consulting, yang pertama itu kalian akan disuruh menjelaskan terkait dengan model, CAPM, Capital Asset Pricing Model itu model apa? Jawabannya itu adalah itu model yang kita gunakan untuk menghitung required rate of return atau cost of equity biasanya. Nah, lalu muncul lagi, rumusnya gimana? Ini aku ditanya waktu aku wawancara di PwC. Ya, rumusnya itu adalah risk free, RF ditambah dengan beta dikali dalam kurung market return dikurangi dengan risk free rate, tutup kurung. Nah, lalu ditanya model itu kepake kemana? Oh, itu kepake ke discount rate. Lalu nanti dari discount rate itu bakal berdampak ke valuasi kita. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan beta? Jadi beta, kan tadi di rumusnya itu ada beta. Oke, jadi beta itu adalah suatu indikator yang mengukur kita sensitif nggak terhadap market gitu. Contohnya kalau ada betanya misalnya lebih dari 1, artinya saham itu atau aset itu dia lebih volatile, lebih bergejolak dibanding market. Kalau dia kurang dari 1 ya berarti kalau misalnya marketnya naik 10% ya dia cuma naik 8% misalnya, kurang dari 10%. Terus muncul lagi pertanyaan, apakah beta itu bisa negatif atau tidak? Nah, jawabannya bisa. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa aset seperti gold atau emas ya kan, emas itu ketika ekonomi sedang krisis itu orang-orang akan mengalihkan dananya dari saham obligasi itu ke emas. Makanya ketika terjadi krisis, emas itu kinerjanya positif. Biasanya seperti itu, makanya betanya negatif. Artinya dia korelasinya terbalik dengan market secara umum, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah ada berapa jenis metode valuasi? Oke, jadi jawabannya itu ada 3. Ada yang namanya income approach. Income approach itu kita menilai suatu perusahaan berdasarkan arus kas yang dia hasilkan di masa depan. Kayak gitu. Contohnya ya bisa dalam bentuk dividen kalau dia saham, bisa dalam bentuk apa namanya? Kupon ya kalau misalnya obligasi, atau untuk perusahaan yang belum untung ya free cash flow dan lain-lain. Itu income approach. Jadi income yang dihasilkan dari suatu aset atau suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya relative valuation, relative method gitu. Jadi untuk ini ya market approach ya. Jadi kita menilai perusahaan itu dengan mencari perusahaan sejenis yang ada di market. Nah, jadi kira-kira valuasinya berapa, lalu kita coba apply ke valuasi perusahaan yang kita mau cari tahu nilainya berapa dengan menerapkan 2 hal. Ada yang namanya DLOM. DLOM itu discount for lack of marketability, dan DLOC, discount for lack of control gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah asset based valuation. Jadi asset approach itu intinya ya aset yang perusahaan miliki di balance sheet-nya itu akan kita nilai. Jadi dari nilai historical value-nya berapa itu akan kita bawa ke fair value-nya. Historical value itu nilai ketika aset itu kita beli, lalu kalau fair value itu adalah nilai aset itu saat ini. Nah, kelebihannya ya oke itu menggambarkan secara lebih rinci gitu ya, tapi kekurangannya adalah setiap aset itu ya unik, jadi valuasinya juga bisa beda-beda. Nah, kayak gitu itu pertanyaan PwC ya, teman-teman kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari metode valuation tadi 3 itu ditanya ini juga nggak? Sebenarnya kalau misalnya bisa memilih 1 atau 2, sebenarnya mana yang mau diprioritaskan? Ya, itu sebenarnya nggak ditanya sih. Jadi kalau dari aku sendiri income approach. Alasannya kenapa? Karena income approach itu satu sesuai dengan teori gitu kan. Kemudian kalau kita lihat metode valuasi yang lain, khususnya in real life gitu kan, itu biasanya digunakan sebagai sanity check aja. Sanity check itu artinya kira-kira angka income method itu waras atau enggak gitu, kayak make sense atau enggak. Jadi metode primer yang kita gunakan itu adalah income approach kayak gitu.